Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, suara saya terdengar ya. Baik, baik, baik. Kita masuk ya materi yang keenam ya. PowerPoint-nya udah terlihat? Oke, baik. Nah, pada materi keenam ini ya, materi kita tentang konsep dan penerapan kombinasi gerbang logika ya. Nah, di mana rangkaian logika kombinasi ya, ini merupakan proses gabungan beberapa gerbang logika dasar ya menjadi sebuah gerbang logika kombinasi ya. Jadi rangkaian kombinasi itu mempunyai komponen-komponen masukannya, kemudian rangkaian logika dan juga keluaran ya. Nah, pada rangkaian kombinasi itu terdiri dari gerbang logika yang memiliki output yang selalu tergantung pada kombinasi input yang ada ya. Ada beberapa bentuk kombinasi gerbang logika. Yang pertama adalah gerbang NAND, NOT dan AND ya. Gerbang ini adalah gerbang AND yang pada outputnya dipasang gerbang NOT. Nah, jadi jika salah satu input atau keduanya bernilai 0, maka hasil outputnya itu adalah 1. Sedangkan jika kedua inputnya bernilai 1, maka hasil outputnya adalah 0 ya. Kedua adalah gerbang NOR, NOT dan OR ya. Ini merupakan kebalikan dari fungsi OR ya, di mana menghasilkan keluaran 1 jika semua sinyal masukannya bernilai 0 ya. Nah, gerbang logika ini kebalikan dari gerbang logika OR ya. Kemudian kita masuk ke encoder ya. Ini merupakan kombinasi gerbang logika penerapannya pada encoder. Encoder merupakan ya rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan diskrit ya menjadi keluaran kode biner ya, di mana sebuah encoder itu harus memenuhi syarat perancangannya ya, di mana M-nya ya, M-nya adalah lebih kecil daripada 2N ya, di mana variabel M itu adalah kombinasi masukan dan N itu adalah jumlah bit keluaran sebuah encoder ya. Berikut adalah gambar rangkaian encoder beserta tabel kebenarannya ya. Selanjutnya yang kedua adalah decoder ya, merupakan suatu rangkaian logika kombinasional ya, mampu mengubah masukan kode biner n bit ke M saluran keluaran ya. Kemudian decodernya mempunyai sifat kebalikan dari encoder ya, merubah kode biner menjadi sinyal diskrit ya. Berikut adalah gambar rangkaian decodernya beserta tabel kebenarannya ya. Nah, penjelasan daripada gambar ya, diagram dari decoder dengan masukan N sama dengan 2 dan keluaran M sama dengan 4, maka setiap N masukannya dapat berisi logika 1 atau 0. Ada 2 N ya, kemungkinan kombinasi dari masukan atau kode-kode. Nah, untuk setiap kombinasi masukan, ini hanya satu dari M keluaran yang akan aktif ya, berlogika 1. Nah, sedangkan keluaran yang lain itu adalah berlogika 0. Nah, beberapa decoder desain untuk menghasilkan keluaran low pada keadaan aktif ya, di mana hanya keluaran low yang dipilih akan aktif, sementara keluaran yang lain itu akan berlogika 1. Nah, dari keadaan aktif keluarannya, decoder dapat dibedakan atas non-inverted output dan inverted output ya.
Sedangkan yang ketiga adalah multiplexer ya. Ini merupakan alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input yang akan diteruskan ke bagian output atau keluarannya ya. Nah, pemilihan input akan ditentukan oleh sinyal yang ada di bagian kontrol atau kendali. Nah, sedangkan multiplexer ini alat yang bekerja dengan mekanisme melewatkan beberapa jalur input data lewat sebuah jalur outputnya ya. Nah, untuk membedakan input mana yang dikirimkan, mana multiplexer juga memiliki bit select ya, yang berfungsi memberikan informasi pada penerima data yang berasal dari jalur atau channel yang berbeda. Nah, sebuah rangkaian IC ini mampu menseleksi beberapa input untuk mengirimkan lewat satu jalur output dengan bantuan select bitnya ya. Di mana tujuan utama dari multiplexing ini adalah menghemat jalur pengiriman yang biasanya memiliki jarak yang cukup jauh ya. Berikut adalah gambar multiplexer ya. Kemudian yang keempat adalah demultiplexer. Ini merupakan rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia ya. Nah, demultiplexer ini bekerja merupakan kebalikan dari multiplexer. Jika MUX-nya dikatakan sebagai data selector, maka demultiplexernya dapat dikatakan sebagai data distributor ya. Tugas utama daripada demultiplexer ini adalah mengubah input dari satu saluran menjadi beberapa jalur sesuai dengan informasi selection bitnya ya, yang dikirimkan untuk kemudian bisa diteruskan kepada jalur-jalur yang dituju ya. Berikut adalah gambar demultiplexer ya. Nah, demikian ya untuk materi kita, konsep dan penerapan kombinasi gerbang logika. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan sambil diaktifkan videonya ya. Nah, dari materi yang disampaikan, ada yang mau ditanyakan atau memberi tanggapan? Dipersilahkan dari penerapan gerbang logika. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup paham? Gimana? Cukup? Cukup paham? Oke, baik. Jika sudah cukup paham ya, nanti dipelajari kembali. Nanti kalau sudah ada yang bingung atau tidak paham bisa ditanyakan kembali ya. Baik, terima kasih semua atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.